ini hasilnya ya nanti laporan spending review ya. Jadi ini beda lagi. Kalau yang kemarin itu RPA, review pelaksanaan anggaran, hasilnya IKPA dilakukan oleh Kanwil, Satker, KPPN. Nah ini untuk yang spending review hanya dilakukan oleh Kanwil di CPB. Nah, kalau spending review ini apa? Spending review itu review atas belanja pemerintah pusat yang menekankan konsep value for money, aspek ekonomi, aspek efisiensi, terus ya aspek ekonomi sama ekonomi, efisiensi sama efektivitas. Nah, konsepnya begini. Kemarin di pertemuan kedua kita sudah membahas efisiensi dan efektivitas ya. Efisiensi itu mirip dengan produktivitas, output per input ya. Kalau yang produktivitas itu output per input, kalau efisiensi itu output per biaya. Nah, dalam hal tertentu kadang efisiensi itu mirip dengan disamakan dengan produktivitas. Jadi dalam skala yang lebih luas biasanya orang mengartikan umumnya itu efisiensi itu output per input. Tapi dalam hal tertentu untuk membedakan istilah efisiensi dan produktivitas, efisiensi itu mengacu ke biaya, sedangkan produktivitas itu mengacu ke input, output per input. Nah sekarang kalau di konsep sekarang ini kita lihat perbedaan antara efisiensi dan efektivitas. Efisiensi itu ketika kita bicara antara output dan input. Semakin banyak output, semakin sedikit input, itu namanya efisiensi. Perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang dibutuhkan. Nah, efektivitas itu kalau kita kemarin belajar di week 2, contribution of the output on the desired outcome, itu artinya kontribusi output terhadap pencapaian outcome yang diinginkan. Itu namanya efektivitas. Jadi kalau kita bicara efektivitas, berarti korelasinya adalah outcome dengan output. Atau kalau kita bicara efisiensi, itu berarti korelasinya output dengan input. Nah, kalau kita bicara aspek ekonomi, maka aspek efisiensi ini diukur dalam nilai rupiah ya. Jadi inputnya katakanlah misalnya untuk mencapai output lulusan di 3 KPN kita perlu kita perlu honor pengajar ya, honor pengajar lah. Kalau saya sih nggak dapat honor karena tugasnya dosen itu yang ngajar. Jadi kalau saya nggak dapat honor, kami dosen nggak dapat honor karena kami tugasnya ngajar kalian. Honor yang ini honor di luar pekan stan ya, maksudnya pengajar di luar stan. Nah, untuk menghasilkan lulusan D3 KPN, input berupa pengajar ya. Berupa pengajar, ini katakanlah pengajarnya diberikan honor. Nah pengajar itu kan ada nilai ekonominya, ada honornya. Nah, 1 jam katakanlah 100.000. Jadi dihitung nih inputnya. Input untuk menghasilkan D3 KPN, kalian perlu jam labnya, perlu durasi pertemuannya berapa, SKS-nya berapa mata kuliah, berapa SKS, berapa mata kuliah, berapa SKS dikalikan 100.000 misalnya loh ya, misalnya. Jadi ketika kita mengalihkan input berupa pengajar dengan nilai rupiah, maka itu berarti kita sudah berbicara terkait dengan aspek ekonomi. Atau selain inputnya berupa pengajar, kalian itu perlu apa ya? Perlu kuota ya, perlu kuota untuk PJJ. Nah, kuota PJJ itu jadi untuk menghasilkan output lulusan D3 KPN, kalian perlu proses pembelajaran jarak jauh. Untuk dapat terlaksananya proses pembelajaran jarak jauh, kalian perlu input antara lain berupa kuota internet. Betul nggak? Di sini yang muncul siapa ya? Betul, Pak. Ya, Febri, Iqbal, Ahdan, Andi, Venda. Venda, oke?
Venda tadi perasaan ngantuk tadi ya. Semalam bubuk jam piro, Ven? Bang, kerjain itu PKL. Ya kan hari ini nanti saya presentasi. Saya kan masih PKL, Pak. Oh, no. Ya wes. Presentasi. Ya. Kamu kelihatan ngantuk, apa-apa, normal. Atau kalau mau istirahat tuh, Bu, silakan. Saya izinkan. Bapak sarkastik ya, Pak. Enggak lah, Pak, masih bisa kan. Masih bisa kan ini sambil Pak nyambi buka PPT sambil dengerin Bapak kan masih bisa sambil baca-baca sedikit. Ya sambil bubuan apa-apa ya, silakan. Ya, gak apa-apa, santai aja, santai. Saya itu terkenal dosen yang baik hati kok, tenang aja. Ya. Kalau gitu kan Pak, terus pas keluar nilainya C. Aduh. Nah, terus harus berhati-hati dengan Bapak. Terus soalnya rumor-rumor beredar itu memang Wah, jangan pernah abaikan rumor yang beredar karena ya 90% rumornya benar lah atau 99%. Seneng roke gosip-gosip sekarang gedung aku. Ya wes santai ya. Ya mulai. Sambil bubukan kono nek ngantuk ya ini perintah ini ya, perintah silakan. Jangan toh Pak, ini sambil mempersiapkan presentasi nanti, tapi ya sampai mana tadi ya? Nah, kalau kita bicara nilai uang, katakanlah tadi kalian outputnya lulusan dari KPN, prosesnya berarti kuliah pembelajaran jarak jauh, terus inputnya itu perlu kuota internet. Nah, kuota internet kita kalikan, kita konversikan dalam nilai rupiah sebesar katakanlah 100.000 per bulan. Itulah aspek ekonomi. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Bisa dilanjut? Bisa. Terus aspek efektivitas. Bisa dibaca lah ya. Kalau kita bicara efektivitas berarti ini tadi yang ini ya, seberapa jauh output berkontribusi terhadap outcome. Atau kalau di sini kalimatnya yang pas, menekankan pada pencapaian output yang mendukung pencapaian outcome, gitu kan? Kalau aspek efisiensi berarti menekankan sisi pilihan penggunaan kombinasi input barang jasa untuk mengoptimalkan pencapaian output. Nah, ini sama penjelasannya. Ini ya. Ini sama ini. Nah, sekarang ini saya bintangi ya. Ini sekitar sejarah dulu, sejarah zaman dulu. Jadi spending review itu awalnya triggernya ini nggak ada dalam mata kuliah, nggak ada dalam nggak disampaikan dalam materi-materi formal gitu ya. Jadi sejarah ini sejarah pengalaman pribadi saya ketika berinteraksi dengan Ditjen Perbendaharaan. Jadi awal mula spending review itu ketika Ditjen Perbendaharaan diminta untuk memberikan kewenangannya pencetakan DIPA ke Ditjen Anggaran. Nah, ketika kewenangan DIPA itu berpindah ke Ditjen Anggaran, maka terjadi istilahnya ya, beban kerja di Ditjen Perbendaharaan mulai berkurang kan ya, agak berkurang. Nah, terus Ditjen Perbendaharaan membuat inisiatif untuk melakukan spending review. Nah, itu terjadi mulai 2012 ya. 2013-nya DIPA dicetak di Ditjen Anggaran. Jadi sebelumnya DIPA itu dicetak oleh DJPB. Terus mulai 2013 dicetak oleh Ditjen Anggaran. Tapi awalnya DIPA itu dulu yang nyetak Ditjen Anggaran juga. Dulu Ditjen Anggaran sama Ditjen Perbendaharaan dulu bergabung jadi satu ya. Dulu saya tugasnya menyediakan sistem untuk mencetak DIPA. Dulu waktu saya masih muda. Nah, ini spending review dulu mulai 2012 dengan sampel 10 KL. Terus tujuan spending review ini bisa dibaca sih, mencapai value for money, memberikan rekomendasi, memberikan masukan, terus bahan pembinaan kepada KL. Ini bisa dibaca ya. Ini saya kasih warna-warni biar tidak bosan. Dulu kalau kalian belajar ini pakai slide-nya dicetak ya. Sekarang ini kalian kalau belajar slide-nya dicetak apa enggak? Andi Sofa, Febri, Iqbal, Ahdan, Fatia, Niken. Ini yang
Yang saya tanya yang mesti di. Soalnya apa? Oh, itu enggak. menghemat kertas. Maksudnya. Nah terus kalau yang belajarnya pakai HP iya ya? Ya nggak pakai HP dong, pakai laptop. Duh kan nggak semua pakai laptop, punya laptop. Terus itu Pak, kalau saya biasanya tak catat yang penting-penting di HP tiap mau di HP di kertas nek tiap mau ujian tuh loh. Nah gitu. Jadi enggak kalau di print semua PPT kan kayak hemat kertas loh Pak. Oh iya. Nah aku masalahnya lebih mudah belajar pakai ini, pakai hard copy daripada apa jenenge. Nah kalau saya tadi itu terus dicatat yang penting ini gini gitu. Kan paling cuman berapa halaman kan kalau dicatat gitu di kertas. Berarti saya bicara ini kamu catat toh? Nek Bapak ini laptop karena kan cepat. Jadi ketik. Kalau pas belajar apa mau ujian itu tulis kertas soalnya lebih masuk. Oh, ya wis lah, terserah kowe lah. Ini ya. Jadi ini saya baru warna-warni biar kalian ini lah. Karena dosennya kurang kerjaan gitu ya. Jadi kasih warna-warni. Ini bisa dibaca, terus cakupan spending review. Hati-hati loh ya. Ketika kalian membaca slide, biasanya kalian perlu hati-hati mencermati uraian-uraian kalimatnya. Kadang ketika pilihan ganda antara pilihan A, B, C, D, ya misalkan tujuan spending review yaitu berikut ini tujuan spending review, kecuali gitu kan A, B, C, D. Nah, ketika yang D katakanlah yang dikecualikan, saya akan mengacu ke kalimat yang lain di slide yang lain. Misalnya di sini ada tujuan spending review ya. Terus ada lagi fungsi spending review. Ketika tujuan spending review pilihannya A, B, C, D, terus yang D-nya yang jawaban salah, saya akan mengacu ke fungsi spending review gitu kan. Misalnya. Nah, itu kalian hati-hati ya. Jadi kalau di sini ada tujuan spending review, terus ada fungsi spending review, kalian perlu membedakan supaya nanti tidak salah menjawab. Kalau kalian ngomongnya bilangnya ini Irwan suka menjebak gitu kan ya jawabannya, padahal bukan begitu, maksudnya kalian perlu hati-hati. Itu masuk di gosip saya enggak, Venda? Enggak ada makanya gimana? Enggak ada. Oh ya, bisa. Gosipnya Bapak tuh cuman Bapak tuh apa kalau nilai ya sesuai kitanya kayak apa yang dikerjakan gitu sih Pak. Jadi saya Bapak tuh tidak memberikan mercy, aduh. Ya ora apa-apa. Lah terus masukkan piye? Aku piye? Kono apa ngono? Loh ya itu terserah Bapak dong, maksudnya ya gimana? Oh, ya wes. Ini aku salah ya, tolong dikasih masukan apa enaknya apa lo ya. Gitu ya. Malah saya biasanya berbaik hati, kalian nggak usah ikut ujian, saya kasih nilai deh berapa, kayak Adan tuh, Adan kamu nggak usah ikut ujian, saya kasih nilai B+, mau nggak? Mau gitu kan, lo ya. Tapi bohong. Hah? Yo kita perjanjian lah. Nggak boleh tipu-tipu. Kan sebenarnya tuh emang kelihatan. Ayo lanjut Pak. Iya nih waktunya antek. Cakupan spending review umum sama khusus. Yang umum itu berarti ini ada spending review umum sama spending review tematik loh ya. Umum itu berarti dilakukan terhadap tahun anggaran berjalan atas belanja perintah, tujuannya identifikasi potensi ruang fiskal. Kalau yang khusus tematik ini berarti suara pesawat. Kalau tematik berarti ini temanya mengacu ke spesifik ya. Misalnya tema terkait dengan COVID gitu kan. Jadi DJPB, Kanwil DJPB melakukan review terkait dengan belanja untuk belanja terkait dengan percepatan pemberantasan COVID gitu. Kalau review ini pelaksanaan waktunya reguler ya. Bisa dibaca, nggak perlu penjelasan khusus. Nah, ini cakupan spending review yang umum ya, bukan yang tematik.
ada review ekonomi, ada review efisiensi, ada review efektivitas. Nah, ini yang saya maksud. Ini review ekonomi, review efisiensi, sama review efektivitas. Contohnya begini, berikut ini merupakan cakupan metode review efisiensi, kecuali A, benchmarking, 2, output streamlining, C, deviasi kebutuhan, D, review atas eksekusi belanja, gitu kan? Jadi kalian jangan tekor-tekor antara review efisiensi dengan efektivitas. Ngerti nggak maksudnya Iqbal? Febri, Alvina, Niken, Andi. Venda bingung nih, Venda bingung. Coba pelan-pelan. Berikut ini termasuk review efisiensi, kecuali A, benchmarking, 2, output streamlining, C, deviasi kebutuhan, D, review atas eksekusi belanja. Gitu kan? Jadi maksud saya, kalian yang ini, yang saya highlight ini kursor, dengan yang ini jangan ketukar-tukar ngono loh. Ya, ini contoh yang simpel. Nanti kalau pas kuis ya, saya contohnya yang agak rumit lah begitu. Ya, biar kalian nilainya ya maksimal berapa ya? Maksimal, bisa maksimal. Nah, terus kan nanti ada review ekonomi. Ya, review ekonomi. Review ekonomi itu dilakukan untuk identifikasi mekanisme perolehan input pemerintah, baik barang atau jasa. Ini bisa dibaca lah ya. Kita fokusnya biasanya ke review. Nanti ada bedanya nih yang ekonomi sama efisiensi. Nah, ini review efisiensi. Review efisiensi ini dilakukan dalam rangka identifikasi kebutuhan ideal belanja dan potensi penghematan pada belanja operasional. Ya, jadi khusus ini untuk belanja operasional. Nah, ini diingat-ingat. Kalau untuk review efisiensi ini fokusnya ke belanja operasional, baik sama belanja yang sifatnya pelayanan, pelaksanaan tugas fungsi. Berarti kalau belanja yang lainnya yang bukan operasional atau bukan terkait dengan layanan, berarti nggak masuk review efisiensi. Nah, contoh belanja yang bukan operasional, yang bukan termasuk layanan atau tugas fungsi, contohnya apa? Yang bukan layanan di KPPN. Di KPPN gini, KPPN itu kalian kemarin di KPPN ada yang rehab itu enggak, rehab gedung atau bangun gedung. Nah, ketika KPPN itu bangun gedung, terus atau ada yang rehab inilah ya, rehab ruangan, musola, rehab apa, rehab tempat parkir, belanja untuk pembangunan ruangan atau untuk rehab atau untuk beli kendaraan bermotor, itu kan bukan untuk operasional ya. Nah, berarti dia nanti reviewnya nggak pakai efisiensi gitu ya. Tapi kalau biaya pemeliharaan itu maksudnya operasional juga loh ya. Jadi kalian pahami nih konsepnya. Misalkan begini, belanja operasional. Jadi review efisiensi itu untuk belanja operasional dan untuk belanja pelayanan, gitu kan? Nah, kalau saya nanti pertanyaannya misalnya begini, saya akan mengarahkan kalian, apakah kalian mengerti definisi belanja operasional sama layanan. Berikut ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan untuk berikut ini adalah cakupan termasuk review efisiensi. Tadi kan belanja operasional masuknya itu berarti pembayaran ini listrik. 2, terus misalnya pembayaran kode internet, langganan internet. 3, belanja untuk langganan belanja untuk pengadaan ATK. Terus D, belanja untuk pembelian kendaraan bermotor, gitu ya. Nah, kalian harus mengidentifikasi yang belanja operasional itu yang mana, gitu kan? Yang bukan operasional tadi belanja katakanlah kendaraan bermotor roda 2. Berarti yang belanja pengadaan kendaraan bermotor roda 2 tidak termasuk wilayah review efisiensi. Bisa dipahami nggak? Pak Niken, Andi Sofa, bisa dipahami, Alvina?
Saya bicaranya terlalu cepat. Pak, Kenapa Dan? tadi kenapa kok beli motor itu nggak masuk ke pelaksanaan tugas fungsi? Maksudnya itu kan mendukung. Kan dia masuknya belanja modal. Yang dimaksud pelaksanaan tugas fungsi di sini itu yang mana? Kan maksudnya Pelayanan itu kan, kalau pelayanan tugas fungsi itu kan rutin kan. Kalau pembelian kendaraan roda 2 itu kan nggak rutin. Oh, berarti dia tuh yang direct ke pelayanannya ya Pak? Nah kan kalau misalkan begitu. tadi belanja modal kan dia mendukung pelayanan tapi nggak langsung gitu Pak. Terus dia tiap bulan dilakukan apa enggak gitu kan. Kalau pelayanan itu kan tiap saat dilakukan. Kalau pembelian kendaraan roda 2 itu kan enggak tiap bulan beli kan. Iya Pak, betul Pak. Nah itulah ketika saya menyusun soal kadang saya kaitkan pemahaman kalian tidak hanya sekedar membaca slide tapi juga memahami apa yang ada di slide begitu ya. Gitu ya Adan. Baik, terima kasih Pak. Oke. Terus benchmarking. Nah benchmarking ini tadi ada 5 ya. Ada 5 benchmarking, output streamlining, deviasi kebutuhan, malah sama review alokasi. Nah benchmarking itu apa? Benchmarking itu yang melalui DEA kemarin. Jadi review melalui benchmarking itu satu persatu dikelompokkan dengan karakteristik yang sejenis. Karakteristik yang sejenis misalnya untuk satker KPPN kita kelompokkan. Satker untuk KPP kita kelompokkan. Terus satker untuk yang bea cukai namanya apa sih? Kalau di pajak kan ada KPP, kalau di bea cukai namanya KPP, kantor pelayanan bea cukai ya. Terus satker terkait dengan KPP lelang dikelompokkan. Nah itu dikelompokkan. Terus diukur diukur seberapa efisiensinya. Nah, yang efisien itu dijadikan benchmark atau standar. Nah, yang efisien itu misalnya contohnya kalau yang 2 input 2 output kemarin yang mendekati titik original ya. Yang mendekati titik original itulah yang efisien. Atau kemarin contohnya satker-satker yang ada di garis keluar itu adalah satker yang paling efisien. Nah, yang tidak efisien adalah satker-satker yang di bawah garis frontline. Jadi di sini satker-satker yang satu klaster, satu rumpun dikelompokkan, terus masing-masing satker dalam satu rumpun tadi diukur kinerjanya. Cara mengukur kinerjanya itu gini, yang diukur adalah efisiensinya. Kan tadi terkait dengan belanja operasional ya, terkait dengan belanja operasional. Belanja operasional itu kodenya 5452, yang operasional 5211 ya. Nah, yang belanja operasional 5211, terus untuk masing-masing satker, klaster dikelompokkan. Misalnya begini. Ini saya lompat biar kalian lebih aware. Mana ya? Ini loh ya. Ini yang clustering. Kebaca nggak ini? Ini ada satker BPN. Ada satker BPN, ada satker BPS, ada satker KPU, ada satker pengadilan negeri, ada satker pengadilan agama. Terbaca ya. Nah, satker BPN itu kan untuk yang belanja operasional itu kan jadi begini konsepnya. Kita tidak bisa membandingkan belanja operasional satker BPN dengan satker BPS. Kita tidak bisa menyandingkan, mengkomparasikan, membandingkan efisiensi KPPN dengan efisiensi KPP. Karena beban kerjanya beda. Maka untuk yang KPPN, untuk yang bea cukai, untuk yang KPP itu di klaster. Nah, kalau sudah di klaster, KPPN mana yang efisien, paling efisien, terus kantor pelayan pajak mana yang efisien, kantor BPS yang mana yang paling efisien. Jadi satker BPS
tidak bisa disandingkan tingkat efisiensinya dengan Satker BPN. Satker Pengadilan Agama tidak bisa dibandingkan tingkat efisiensinya dengan Satker Pengadilan Agama. Pengadilan Negeri tidak bisa disandingkan dengan Pengadilan Agama. Satker Kandepak tidak bisa disandingkan tingkat efisiensinya dengan MTS, MAN atau MIN, begitu. Tingkat efisiensi Satker KPPN tidak bisa disandingkan dengan tingkat efisiensi Satker Kantor Pelayanan Pajak. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Nah, jadi untuk yang dia nanti akan dikelompokkan dalam rumpun satker yang sejenis. Nah, dari 458 kantor BPN nanti akan ada yang paling efisien. Nah, itu dijadikan sebagai benchmark. Terus ada satker BPS. Pasti ada satker BPS yang paling efisien gitu kan. Efisien terkait dengan belanja operasionalnya. Nah, yang paling efisien di antara satker BPS itu dijadikan benchmark atau standar untuk belanja operasional. Terus satker KPU, ya satker PKU itu ada yang paling efisien belanja operasionalnya, ya. Belanja operasional yang paling efisien siapa? Terus itu dijadikan untuk benchmark untuk untuk belanja satker-satker KPU yang lainnya, termasuk KPPN Jogja misalnya ya, Jogja itu dibandingkan dengan KPPN Wates, KPPN Wates ada KPPN ya? Ada. Terus dibandingkan dengan KPPN yang lain. Nah, itu di benchmark mana yang KPPN belanja operasionalnya efisien. Jadi misalnya kalau Satker KPPN Jogja belanja operasionalnya itu untuk sekian output adalah 1 miliar, terus untuk Wates adalah 1 miliar 100, berarti maka KPPN Jogja dijadikan sebagai benchmark untuk KPPN Wates agar belanja operasionalnya mengikuti KPPN Jogja. Logikanya begini, kalau KPPN Jogja itu bisa menghasilkan output yang sama dengan biaya 1 miliar, maka KPPN Wates juga mestinya harus bisa menghasilkan output yang sama terkait belanja operasional dengan biaya yang sama dengan di Jogja. Bisa dipahami? Bisa ya? Kalau nggak bisa ya nanti bisa diskusi lah. Bisa dipahami, Pak. Mana ya, Fen, dah. Nah, itu konteksnya untuk belanja review benchmarking. Jadi review benchmarking itu konsepnya pakai data envelopment analysis yang kemarin kita pelajari. Terus yang kedua digunakan untuk belanja operasional, ya. Terus yang ketiga diperuntukkan untuk satker-satker yang karakteristiknya satu jenis. Ya, satu jenis itu sama-sama KPPN, sama-sama kantor pelayanan pajak. Terus output streamlining itu output yang sama-sama ada di berbagai KL. Output streamlining itu pengukuran standar ideal biaya pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan output sejenis pada kelompok output generik. Misalkan begini, untuk output, misalkan output audit ya, laporan audit. Laporan audit untuk audit yang 5 hari itu biayanya katakanlah 20 juta ya. Audit pada Kementerian Keuangan dengan durasi 5 hari perlu biaya sebesar 20 juta. Output, terus ada lagi output laporan audit 5 hari pada kantor misalnya pada kantor KKP atau kantor yang lain, katakanlah 6 juta. Nah, berarti untuk laporan audit selama 5 hari biaya yang dibutuhkan pada Kementerian Keuangan itu lebih efisien dibandingkan KL yang lain. Nah, maka berarti ada selisih. Jadi harusnya KL-KL yang lain, kalau Kementerian Keuangan itu bisa menghasilkan laporan audit dengan biaya 20 juta,
selama untuk durasi 5 hari, maka kementerian yang lain juga mestinya bisa menghasilkan output yang sama dengan durasi 5 hari dengan biaya sama-sama 20 juta begitu. Kalau KL yang lain untuk laporan audit selama 5 hari, terus biayanya butuh 25 juta, berarti nggak efisien begitu. Bisa dipahami? Jadi yang dibandingkan adalah sama-sama output generic. Output generic itu misalnya laporan audit, kan semua KL kan ada. Terus yang generic lagi misalkan output terkait dengan apa ya, penyusunan apa, output terkait dengan diklat ya, diklat kalian nanti ada diklat, katakanlah diklat latsar gitu ya, diklat latsar katakanlah selama 20 hari. Nah itu kan biayanya standar sama ya, untuk apapun kementerian lembaganya ya, diklat latsar itu ya katakanlah biayanya sekitar misalnya 5 juta per pegawai begitu. Jadi kalau ada deviasi berarti ada inefisiensi. Terus deviasi kebutuhan ini khusus untuk barang operasional, belanja operasional yang 5211. Nah ini contoh divisi kebutuhan rata-rata, ini contohnya yang ini nih. Nah ini untuk akun yang 5211 ya. 5211 ini isinya belanja barang jasa yang habis pakai. Terus sifatnya itu internal ya, belanja idealnya belanja operasional itu direlasikan relatif tetap setiap bulannya, sehingga tren penyerapan ideal adalah berbentuk garis mendatar. Ini loh ya. Nah, ini harusnya garis mendatar, tetapi di sini biasanya akan melonjak di akhir bulan. Nah, ketika ini ada garis yang datar, misalnya garis yang normal itulah garis yang kuning. Kalau ada selisih dengan garis yang kuning, berarti ini ada deviasi. Harusnya yang standar adalah rata-rata dari, misalkan ya, ini garis kuning, terus oranye, terus biru, terus apa gitu kan, itu dirata-ratakan. Nah, standar yang sesuai dengan rata-rata, pengeluaran yang sesuai dengan standar rata-rata ini yang efisien. Di luar itu selisihnya berarti tidak kurang efisien. Terus kalau inmalah itu kegiatan yang 1 kali selesai bangun gedung. Misalnya stand bangun gedung kampus ya, dilakukan selama 3 tahun. Nah, nanti tahun keempat alokasi anggarannya tidak perlu diadakan lagi, karena kalau diadakan lagi berarti dia akan double akan terjadi pembiayaan yang seharusnya tidak dilakukan. Misalnya membeli kendaraan bermotor. Tahun ini KPPN Jogja beli motor ya. Nah, tahun depan beli motor lagi apa enggak? Ya harusnya enggak, karena sudah terpenuhi kan. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan kendaraan bermotornya, ya tahun depan nggak perlu lagi. Nah, kalau diadakan lagi, berarti dia masuk kegiatan yang inmalah. Inmalah itu kegiatan yang berdasarkan sifat karakteristiknya, tujuannya hanya perlu dilakukan 1 kali, tidak perlu dilakukan berulang-ulang. Terus review alokasi. Review alokasi itu ini yang kita sasar adalah RKKL ya, untuk mengidentifikasi adanya inefisiensi baik dari sisi alokasi, ketidakwajaran, duplikasi atau potensi penghematan. Sebentar ya. Sebentar menjawab ini.
Nah, ini di review alokasi ya. Review alokasi itu yang kita identifikasi apakah alokasinya berlebih, apakah komponennya relevan, ataukah apakah ada duplikasi. Nah, kalau komponennya berlebih, misalnya untuk beli alokasi berlebih, beli motor itu katakanlah motor itu harganya sekitar 17 juta. Motor untuk Yamaha, motor BP katakanlah ya, motor BP katakanlah harganya itu di bawah 20 juta. Tetapi sebentar, ini ada telepon masuk. Yes, halo. Ya, lagi ngajar bi. Kita lanjut. Ada telepon dari teman di KPPN Kalimantan sana. Nah, alokasi berlebih itu misalnya beli notebook. Satker beli notebook itu rata-rata katakanlah 12,5 juta ya, atau katakanlah notebook itu yang bagus sudah 15 juta. Tapi kalau beli notebook untuk keperluan kantor, pegawai, terus harganya 20 juta, itu berarti alokasi berlebih. Buat apa beli notebook yang hanya untuk ngetik surat, terus untuk presentasi, tapi belinya 20 juta. Kalau 20 juta itu bisa untuk game atau apalah gitu kan. Jadi selisih 5 juta itu termasuk alokasi berlebih. Nah, terus beli motor untuk kendaraan motor itu untuk operasional ya. Beli motor itu katakanlah di bawah 20 juta. Tapi ini beli motornya yang Yamaha yang 130 cc, namanya apa tuh? Yang bongsor? PVX apa nama itu? Nah, kalau kendaraan operasional beli Yamaha yang Matic itu loh, yang 130 cc, itu kan berarti alokasinya berlebih. Buat apa beli kendaraan operasional dengan cc yang berlebih gitu kan, berarti pemborosan. Atau ini ada kurangnya relevansi komponen. Misalnya untuk output lulusan D3 KPN, terus ada komponennya kan misalnya penyelenggaraan perkuliahan, terus ada penyusunan kurikulum, terus ada pelaksanaan ujian, terus ada evaluasi, terus ada komponen misalnya komponen yang nggak perlu misalnya apa ya, untuk D3 KPN ada komponen misalnya ini
pameran yang nggak sesuai dengan seminar yang nggak sesuai dengan kalian itu seminar terkait dengan katakanlah seminar katakanlah seminar yang nggak sesuai dengan kalian gitu ya. Nah kalau seminar itu masuk ke dalam komponen pengembangan SDM. Oh iya, masuk aja. Jadi ada di lulusan D3KBN sebagai outputnya. Terus ada komponen diklat kepegawaian ya. Kalian itu kalau ada komponen diklat kepegawaian nggak cocok karena kalian belum pegawai kan. Kalian masih mahasiswa. Jadi komponennya tidak relevan. Atau ada duplikasi. Duplikasi misalnya ada komponen, ada kegiatan seminar. Terus ada dikasih honor di sebuah komponen, tapi di komponen berikutnya lagi ada honor lagi, jadi ada duplikasi. Nanti contohnya di belakang. Terus review aktivitas ini dilakukan dan melihat keterkaitan antara eksekusi belanja, capaian output, dan dukungannya terhadap outcome. Review efektivitas ini coveragenya ada prioritas nasional atau PN atau review sektoral atau bidang. Nah ini review terkait dengan prioritas nasional ini ada sektor pendidikan, bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan seterusnya. Review aktivitas ini metodenya review atas eksekusi belanja, terus review konsistensi pelaksanaan anggaran dengan penganggaran. Dibaca pelan-pelan. Review aktivitas itu metodenya ada 2, ya, yaitu review atas eksekusi belanja, terus review konsistensi. Nah, review atas eksekusi belanja ini review atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran. Nah, analisisnya bisa pakai analisis capaian realisasi belanja, analisis atas tren belanja, analisis tren realisasi belanja, analisis atas pergeseran, analisis atas blocking belanja. Nah, kalau review konsistensi itu yang dilihat adalah konsistensi antara capaian realisasi dan outputnya dalam pelaksanaan anggaran. Analisisnya di sini analisis konsistensi kegiatan, output, sasaran outcome, analisis konsistensi sasaran output dengan sasaran RKP, review capaian sasaran RKP, dan seterusnya. Jadi kalau konsistensi misalnya apakah outputnya ini konsisten dengan yang ada di RKP. Nah, yang efektif review atas eksekusi belanja sama konsistensi ini analisisnya tidak beda ya, jangan sampai ikut tuker. Terus yang eksekusi belanja nih ya, yang review eksekusi belanja kan tadi ada 4 ya, analisis atas capaian realisasi belanja. Jadi di sini yang dianalisis realisasi belanja. Terus yang kedua tren realisasi belanja bulanan. Terus yang ketiga pergeseran pagu. Terus yang keempat analisis atas blocking belanja. Ya, jadi kalau analisis blocking ini dilihat nih belanja yang diblokir itu apa, yang diblok, yang tidak bisa dibelanjakan itu apa. Nanti atas dasar analisis blocking ini ke depan perlu dibuat kebijakan, terbuat analisis untuk hal-hal yang sama ini jangan sampai terulang lagi. Misalnya Niken itu mengajukan anggaran ke bapaknya untuk membeli baju ya, tapi sama ayahnya nggak boleh diblok gitu kan. Nah, ke depan bulan berikutnya katakanlah mengajukan anggaran ke ayahnya lagi, minta anggaran. Nah, tahun kemarin bulan lalu mengajukan belanja baju
nggak boleh sama bapaknya, ayahnya. Nah, karena di blok nggak boleh, maka ke depan perlu dibuat yang spesifik lagi. Kenapa belanja bajunya di blok gitu kan? Nggak boleh diajukan. Mungkin bajunya terlalu kurang pas atau warnanya nggak pas, atau ukurannya terlalu kecil, atau modelnya nggak pas. Nah, jadi supaya anggarannya tidak di-blocking oleh bapaknya, maka dicari kriteria baju yang lebih sesuai dengan keinginan bapaknya. Begitu ya kurang lebih. Jadi kalau ada satker yang diblok anggarannya, jadi ke depan supaya tidak diblok, belanjanya itu diarahkan sesuai dengan aturan norma yang ada, yang ditetapkan oleh Ditjen Anggaran. Kurang berapa menit? 14-16 menit lagi. Terus review efektivitas, ya ini review konsistensi. Review konsistensi tadi kan terkait dengan eksekusi belanja ya. Kalau yang ini konsistensi. Yang dilihat konsistensinya adalah apakah kegiatan dengan output, dengan sasaran outcome-nya itu nyambung apa enggak, konsisten apa enggak. Misalnya sasaran outcome-nya terwujudnya SDM keuangan yang berkualitas. Terus outputnya adalah lulusan D3 yang nggak pas, lulusan D3 yang nggak pas itu lulusan D3 kalau nggak pas ya berarti output lulusan D3 aktuaria nggak pas dengan terwujudnya SDM keuangan yang berkualitas. Ya. SDM keuangan yang berkualitas itu maksudnya ini loh ya, yang di Kementerian Keuangan. Nah, aktuaria itu masuk keuangan nggak sih? Kalau nggak pas ya, kalau nggak masuk dengan keuangan ya berarti lulusan D3 aktuaria nggak pas gitu kan, nggak konsisten. Atau analisis konsistensi kegiatan tadi misalnya kegiatannya ya sama sih kegiatan dengan output mirip-mirip lah ya. Terus review capaian sasaran RKP-nya, konsistensi RKP dengan RPJM ya. Itu review efektivitas, berarti nyambung antara output dan outcome-nya. Ini bisa dibaca. Nah, ini contoh spending review nih yang dilakukan oleh DJPP. Di sini ada inefisiensi alokasi. Yang paling tinggi inefisiensinya adalah Kementerian Dalam Negeri. Dulu ya, ini tahun udah lama sih, ini contoh saja. Jadi Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, Kementerian Perusahaan Umum ini dianggap 3 kementerian yang paling tinggi ketidakefisiensinya. Ini hasil spending review. Terus akun-akun yang biasanya terindikasi tidak efisien biasanya terkait dengan belanja jasa lainnya, belanja perjalanan biasa, belanja modal, peralatan dan mesin. Nah, ini terjadi inefisiensi yang cukup tinggi. Nah, alokasi perjalanan dinas yang tidak wajar, di mana jumlah pegawai yang dialokasikan terlalu banyak dibandingkan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, ini penjelasan untuk yang belanja perjalanan dinas. Kenapa belanja perjalanan dinas tidak efisien? Karena harusnya yang berangkat katakanlah yang ikut perjalanan dinas katakanlah cukup 2 orang, tapi ini rombongan sampai 4 orang, 5 orang. Jadi perjalanan dinas yang cukup dilakukan oleh 2 orang, tapi dilakukan oleh rombongan gitu kan, sampai 4-5 orang atau 6 orang. Nah, selisihnya tadi menimbulkan ketidakefisiensian. Terus duplikasi. Nah, ini BPK termasuk yang BPK itu lembaga audit, tapi dia termasuk duplikasinya tinggi juga ya. Terus enmalah itu di sini banyak ditemukan di Kementerian Pekerjaan Umum dan seterusnya lah ya, bisa dibaca. Nah, ini contoh yang tidak efisien nih. Ini saya bintang loh ya. Contoh yang tidak efisien. Kalian habis ini ada kuliah nggak? Nggak ada, Pak. Kenapa nggak ada? Iya, nggak ada.
Oke. Sudah siap absen aman. Nah, ini contoh yang tidak pas nih, contoh alokasi berlebih. Contohnya di sini KPA dibantu oleh 1 orang atau beberapa KPA. Nah, ini yang warna merah. Staf pengelola keuangan untuk masing-masing PPK itu maksimal 2 orang dan 1 orang PPABP. Petugas membantu apa nih? Ini bendahara pengeluaran loh ya. BP-nya bendahara. Petugas membantu apa ya, lupa nih. BP-nya bendahara pengeluaran. Ini stafnya 5 orang, mana ya? 5 orang, taunya 5 orang dari mana nih? 120 dibagi 12, staf pengelola keuangan ini 120 honor staf pengelola keuangan loh ya. Coba baca di sini baris ke staf honor pengelola keuangan. Ini kan ada 120 OB. Kalian kebaca nggak nih? 120 OB. 120 OB itu kan dibagi 12 orang bulan kan. 120 dibagi 12 berapa? 10 ya. Berarti ini stafnya ada 10 nih. Ya kan, stafnya ada 10. Nah, buat apa staf pengelola keuangan kok sampai 10 orang? Ya kan kebanyakan. Nah, itu contoh alokasi berlebih. Harusnya maksimal 5 orang, tapi itu sampai 10 orang. Terus yang ini survei. Survei itu dilakukan selama 12 bulan. Ini coba lihat nih. Ketua 12 OB, sekretaris anggota 24 OB. OB itu orang bulan loh ya. Apakah mungkin survei itu dilakukan selama 12 bulan? Kalau surveinya 12 bulan itu namanya bukan survei, itu namanya ya kerjaan tusi, tugas pokoknya, tugas dan fungsinya. Betul nggak ya? Surveinya kok tiap tahun, survei itu kok sampai 12 bulan. Terus di sini yang salah, nah ini ada uang saku nih. Untuk pelaksanaan RDK itu ada rapat dalam kantor, maka yang berhak dibayarkan adalah uang saku saja. Nah, di sini ada uang saku sama transport lokal dan uang saku. RDK itu rapat dalam kantor loh ya. Jadi kalau rapatnya dalam kantor, kan berarti kalian itu sudah bekerja di kantor, terus habis jam 5 sampai jam 8 itu rapat. Artinya tidak perlu ada transport lokal. Kalau RDK ya sudah langsung dibayar honor rapat dalam kantor, katakanlah 300.000 gitu kan. Nah, ini ditambah transport lokal, berarti di sini termasuk alokasi berlebih. Itu inefisiensi. Terus di sini masing-masing hanya 1 walaupun melangi berapa alokasi honor untuk KPA dan bendahara mengisikan FV. Nah, ini jumlah KPA dan bendahara pengeluaran untuk 1 satker masing-masing hanya 1 ya. Ini di atas ini ada honor KPA ya. Honorarium kuasa pengguna anggaran. Terus di bawah lagi honor kuasa pengguna anggaran. Jadi kalau dalam 1 satker KPA-nya cukup 1 orang. Kalau udah dikasih honor ya udah, jangan dikasih honor lagi di kegiatan yang lain. Berarti ini termasuk ini inefisiensi alokasi. Bisa pahami nggak? Di atas ada honor kuasa pengguna anggaran, di bawah lagi ada honor kuasa pengguna anggaran lagi. Jadi alokasinya berlebih. Nah, terus data envelope analisis. Jadi di klaster pengukuran benchmarking adalah teknik pengukuran berlandaskan prinsip DIA. Terus ada pengelompokan atau clustering unit-unit belanja satker ya. Contoh yang dikelompokkan tadi misalkan sama-sama satker KPPN, sama-sama satker KPP, sama-sama satker untuk pelayanan biaya cukai dan seterusnya. Terus penjelasan yang lain ini bisa dibaca. Nah, data envelope analysis adalah program linear digunakan untuk mengukur kinerja efisiensi dari
decision making unit. Decision making unit itu namanya dari satker dengan karakteristik yang sama. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Asumsi dasar dia adalah tidak semua unit organisasi atau satker mempunyai karakteristik sama. Tidak semua unit organisasi yang berkarakteristik sama memiliki kinerja atau tingkat efisiensi teknis yang sama. Jadi jadi satu satker di KPPN belum tentu dia mempunyai tingkat efisiensi yang sama, tingkat efisiensi teknis yang sama, atau satker sama-sama di Kementerian Keuangan, satker sama-sama di Kementerian Keuangan, misalkan satker KPP sama KPPN, dia memiliki tingkat kinerja atau tingkat efisiensi teknis yang sama. Asumsi dalam dia ada konveksitas, ada return to scale. Konveksitas artinya asumsi pertama dalam dia adalah bentuk garis batas atau frontier. Dalam konsep dia, setiap satker ada kombinasi input dan outputnya digambarkan dalam sebuah titik. Untuk seluruh unit akan diwakili dengan titik-titik. Jadi titik-titik itu menggambarkan satker-satker yang ada. Satker A, titik A, satker B, titik B. Terus dari sekumpulan titik tersebut ditarik garis ya. Maka titik-titik yang paling luar itu akan membentuk frontier batas. Nah, garis batas atau garis frontier tadi dapat berupa garis dengan bentuk yang tidak teratur sesuai dengan data yang ada. Nah, dia mengasumsikan suatu bentuk frontier yang konveks. Konveks itu artinya garis melengkung yang simetris. Nah, asumsi konveksitas ini mengandung konsekuensi bahwa benchmark untuk suatu unit, untuk satu unit efisien tidaklah harus dari suatu unit efisien, melainkan dari frontier yang dikonstruksikan dari satu atau beberapa titik efisien. Maksudnya begini, ya, yang efisiensi itu diukur dengan garis yang paling luar. Jadi kumpulan, katakanlah ada satu satker yang paling efisien, satker A. Nah, bukan berarti satker B itu tidak efisien. Kan dulu kan digambarkan ada 4 titik yang efisien ya. Bukan berarti hanya satu titik yang efisien, tapi bisa jadi ada titik lain yang efisien ya. Karena di sini bersifat relatif ya, tidak setiap satker itu punya dalam tanda petik istilahnya kapasitas produksi yang sama. Artinya beban kerja suatu satker, beban kerja load dan juga jenis pekerjaan satker itu kan beda-beda. Jadi itu tidak serta-merta satu satker itu digunakan tingkat efisiensinya untuk seluruh satker yang ada. Jadi satker yang efisien itu yang ada di paling garis luar. Terus return to scale ini adalah menggambarkan variasi atau perubahan pada produktivitas dari satu output akibat perubahan pada input dalam jangka waktu yang panjang. Dalam dia digunakan asumsi return to scale. Return to scale ini terkait dengan constant return to scale dan variable return to scale. Constant untuk skill itu apa? Berarti pada proporsi yang sama. Kalau variable return to scale berarti mengasumsikan peningkatan input tidak berakibat pada peningkatan output dengan proporsi yang sama. Tingkat efisiensi dapat berubah sesuai dengan skala produksinya. Dengan kata lain, skala produksi dapat memiliki pengaruh terhadap tingkat efisiensi. Kalau kita bicara skala produksi, kalau dikaitkan dengan KPPN, ini berarti skala produksinya itu terkait dengan jumlah SDM
Terus terkait dengan belanja operasionalnya, bebannya jumlah satkernya berapa. Terus terkait dengan, jadi skala produksi itu terkait dengan jumlah pegawai ya, jumlah pegawai, terus beban pekerjaan. Jadi skala produksi dikaitkan dengan jumlah pegawai dan beban pekerjaan. Nah, karena setiap KPPN itu punya jumlah pegawai dan beban pekerjaan yang berbeda-beda, maka di sini tingkat efisiensinya juga bisa berubah-ubah ya, tergantung dari ini, dalam tanda petik tingkat efisiensinya. Jadi dengan kata lain, bisa saja suatu satker dengan beban kerja yang cukup tinggi untuk belanja operasionalnya ya, terus dengan jumlah pegawai katakanlah 50 orang, dia lebih efisien dibandingkan satker KPPN dengan beban yang sama, tetapi jumlah pegawainya sama-sama 50 ya, sama-sama 50 dengan misalnya begini, gampangnya KPPN A dan KPPN B jumlah pegawainya 50, tetapi yang satu loadnya lebih tinggi, beban kerjanya lebih tinggi. Jadi satker yang loadnya tinggi, dia lebih efisien dibandingkan satker yang lain, walaupun jumlah pegawainya sama. Atau bila dibandingkan misalnya satker beban loadnya katakanlah 100, pegawainya katakanlah 50. Terus satker loadnya itu 120 dengan pegawai katakanlah 60. Nah itu dikomparasikan ya, dibandingkan. Saya ulangi pelan-pelan. Satker dengan beban 120, pegawainya 60. Terus satker dengan beban loadnya 100 dengan bebannya 50 orang, itu dikomparasikan melalui grafik gitu ya. Mana yang titiknya paling luar. Terus yang lainnya bisa dibaca, basic konsep ini bisa dibaca. Nah ini yang spending review. Yang spending review ini, slide ini menginformasikan kepada kalian seperti apa sih output dari spending review. Kalau kemarin kan output dari spending review kan IKPA ya. Kalian sudah tahu. Nah, sekarang output dari spending review seperti apa? Nah, ini output dari spending review ini berupa potensi ruang fiskal yang berasal dari indikasi efisiensi, indikasi belanja yang tidak berulang. Nah, contohnya ini ya, ini hasil spending review di 2012. Terus di 2013 ini tolok ukur, ini ada inefisiensi sama duplikasinya sekian. Terus yang inmalaknya sekian triliun. Terus tahun 2013 sekian. Nah ini hasil dari spending review dari tahun 2012. Saya urutkan sampai 2018 ya. 19-nya ada juga sih. Yang 2018 spending review-nya ini potensi inefisiensinya sekian, inmalaknya sekian, potensi inefisiensi benchmarking sekian, inefisiensi deviasi kebutuhan sekian, terus efisiensi sisa dana sekian, dan seterusnya. Ini output dari spending review. Nah, khusus untuk 2019, output dari spending review ini ada beberapa buku ya. Pertama, review efektivitas belanja sektor perekonomian, review efektivitas belanja sektor pembangunan manusia, review efektivitas belanja sektor polhukam, review efektivitas belanja prioritas nasional, sama review efisiensi. Nah, kalau yang sebelum 2019 ini lebih ke review efisiensi ya. Yang ini lebih review ke efisiensi umumnya ya. Jadi di 2012, 13, 14, 16, 17 ini fokusnya ke review efisiensi. Nah, mulai 2019 dibuat ada review efisiensi dan review efektivitas. Yang review efisiensi tadi mirip-mirip seperti sebelumnya. Nah, yang review efektivitas ini ada beberapa sektor ya.
sektor perekonomian, sektor pembangunan manusia kebudayaan, sama sektor polhukam, plus untuk review efektivitas belanja prioritas nasional. Penjelasannya ada di bawah. Ya. Terus ini penjelasannya bisa kalian baca. Ini kalian ingat-ingat ya, untuk yang benchmarking dilakukan pada belanja barang tadi ya, operasional outputnya 994. Jadi untuk benchmarking tadi ini outputnya 994 belanja barang operasional, itu untuk yang benchmarking. Masuk ke belanja operasional. Jadi kalau kita belanja operasional, kira-kiranya apa? Kira-kiranya output 994. 994 itu untuk operasional satker. Terus khusus untuk belanja barang, kodenya 52. Nah, ini hasilnya, hasil review belanja. Tapi ini yang di 2018 ya, di klaster nih. Untuk 2018 di sini output 994, ada terpantau 5,78 triliun, terus potensi optimalisasi 488 miliar. Jadi potensi optimalisasi ini artinya potensi untuk dihemat sekitar hampir setengah triliun ya, 488 miliar. Yang efektivitas 2000 review aktivitas untuk tahun 2019 ini bisa dibaca. Nah, ini ketika kita bicara review aktivitas, ada konteksnya belanja prioritas nasional, belanja sektoral, bisa dibaca. Ini penjelasannya selesai. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Anisha, Yuki, silakan. Kan kalau yang kayak tadi itu kan ada ya Pak, dia yang belanjanya tuh double kayak honor KPA tadi, sama yang misalnya kayak rapat dalam kantor harusnya dibayarin cuma uang makan. Sebentar, belum saya tutup ininya, udah terlambat ini saya tutup, lupaan. Biasanya ada bel ya, ada bel. Oh, udah terlanjur ditutup. Tolong ini saya diingatkan ya, kalau jam 9.10 tolong di close ininya, tapi serba apa? Iya, Anisha. Kan kalau kayak tadi itu kan ada belanja-belanja yang double gitu kan ya Pak, kayak misalnya honor KPA harusnya dia di awal aja, tapi dia di kegiatan yang lain juga dikasih. Terus kayak misalnya rapat dalam kantor harusnya dia uang makan aja, terus dia ada kayak biaya transportnya juga dibayarkan gitu Pak. Itu tuh kan lumayan besar gitu kan ya Pak nominalnya. Itu tuh nanti dia di uangnya itu dipulangkan atau kayak ya udah karena udah terlanjur terjadi jadi ya dibiarkan aja gitu Pak. Oke, pertanyaannya bagus. Jadi biasanya kalau seperti itu, kalau itu sifatnya kesalahan administrasi, biasanya bendahara nggak berani mencairkan karena dia tahu nih, oh ini salah. Berarti itu kesalahan di level input data, Anisha, Yukiko, ya. Bendahara biasanya nggak berani mencairkan. Kalau bendahara itu berani mencairkan, dia nanti akan ditagih ulang untuk mengembalikan. Karena kan review ini sudah terjadi ya, sudah terjadi. Yang pertama begitu, yang pertama bendahara tidak berani mencairkan. Terus yang kedua ada konfirmasi ke KL. Jadi di Jenderal Bendaraan memberikan konfirmasi, ini loh ada yang salah. Nanti kalau hasil konfirmasi tadi diterima oleh Kementerian Lembaga, maka Kementerian Lembaga dapat merevisinya. Ya, jadi perlu diinformasikan spending review tadi itu terjadi di awal tahun Februari paling lambat. Sekarang tahun 2021. Nah, hasil spending review untuk tahun 2021 ini diserahkan ke KL itu, ke DJA itu ya sekitar Februari.
Anissa. Jadi ketika Februari itu kan pencairan masih belum banyak kan, nah masih ada waktu cukup banyak bagi KL atau shelter untuk merevisinya, begitu ya Anissa. Ya. Baik, Tadi ada dua kondisi. Yang pertama satkernya nggak berani mencairkan kalau dia ngerti karena itu kesalahan administrasi. Yang kedua satunya juga memperbaiki memperbaiki RKKL-nya. Oke, bagus Anissa. Yang lain ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Tadi kan hasil dari spending review 2018, 2019 sama tahun-tahun sebelumnya itu cuma ada efisiensi, baru di 2019 ada efektivitasnya yang dinilai. Tapi dari 2013 sampai 2019 itu kan nggak ada penilaian ekonominya lah. Apakah review ekonomi itu tidak ada outputnya atau bagaimana ya, Pak? Oh, dari berkembang ini konsep jadi hanya spending review di awal-awal yang dikenal hanya spending review. Nah, dengan jalannya waktu, terus konsep monef pelaksanaan anggaran dikembangkan, ada muncul istilah review pelaksanaan anggaran, ada spending review. Nah, spending review itu awalnya hanya ini aja. Nah, di 2018 atau berapa terhadap aspek aktivitas terkait dengan ekonomi. Jadi berkembang sesuai dengan dinamika sesuai dengan dinamika kebutuhan di BCPB. Begitu Sarah ya. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Silakan. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya mohon maaf kalau dalam bicara, dalam mengajar ada yang tersinggung, ada yang kurang pas. Saya mohon maaf, saya berbaik hati untuk memaafkan semua kesalahan kalian, baik yang tidak sengaja maupun disengaja. Semoga nanti kalian bisa menjalani Ramadan, kita bisa menjalani Ramadan dengan